Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Asti Kurnia Putri dengan nomor NPM 197006416. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Asti Kurnia Putri dengan nomor NPM 1970064161012. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan mata kuliah Pengelolaan Sistem Komputer dengan dosen pengampu Bapak Gatot Suprayono SSI MSM. Langsung ke materinya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan sistem komunikasi informasi masuk ke masa prasejarah. Nah, pada masa prasejarah sendiri itu ternyata manusia telah menggunakan dan mengembangkan berbagai bentuk komunikasi dan informasi. Manusia mencoba menggunakan teknologi komunikasi berupa gambar yang menceritakan pengalaman kegiatan berburu pada dinding-dinding gua mereka masing-masing, dengan menggunakan isyarat berupa bunyi untuk berkomunikasi dengan sesama, dan kemudian menggunakan genderang, trompet, api, dan asap untuk menyampaikan pesan jarak jauh. Nah, contoh karakter huruf yang digunakan pada masa ini adalah piktograf dan hieroglif. Kita masuk ke masa sejarah. Nah, di masa sejarah ini sudah ditemukan kertas oleh bangsa Cina menjadi tanda perkembangan bahasa tulis dan cikal bakal kertas saat ini. Nah, pada masa ini kertas terbuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Dengan ditemukannya kertas, muncul teknologi percetakan dengan menggunakan balok kayu yang dilumuri tinta dan dicapkan pada kertas. Kemudian kita masuk ke masa modern. Nah, di masa modern ini ternyata beberapa teknologi komunikasi itu sudah banyak digunakan. Yang pertama itu ada mesin cetak. Pada tahun 1455, Johann Gutenberg itu menciptakan mesin cetak pertama menggunakan pelat huruf yang terbuat dari besi. Nah, pelat tersebut itu dapat diganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu. Kemudian kita masuk yang kedua, itu ada mesin analitik tahun 1830. Itu si Charles Babbage itu menciptakan mesin analitik yang mampu memasukkan data, mengolahnya, dan mengeluarkan output berupa kartu. Dengan menggunakan mesin ini, Augusta Lady Byron untuk pertama kalinya menulis sebuah program komputer yang pertama di dunia. Meskipun bersifat mekanis, mesin ini mengilhami terciptanya mesin digital, seperti komputer digital pertama yang disebut ENIAC 1 atau ENIAC pertama. Nah, yang ketiga itu ada telegraf dan kode Morse. Pada tahun 1837 itu diciptakan mesin telegraf dan kode Morse oleh Samuel Morse bersama dua kawannya, yaitu Sir William Cooke dan Sir Charles Weston. Mereka berhasil mengirimkan berita melalui kabel dengan kode Morse atau denyut listrik di antara dua tempat yang letaknya berjauhan. Kemudian ada yang keempat, yaitu film pertama pada tahun 1861. Nah, di sini film itu merupakan alat komunikasi untuk mengungkapkan gagasan kepada orang banyak. Awal mula film diciptakan itu pada tahun 1861. Kemudian kita masuk ke yang kelima, yaitu pesawat telepon dan fotografi tahun 1877. Nah, berdasar pada teknologi telegraf pada tahun 1877, ternyata Alexander Graham Bell itu menciptakan dan mengembangkan telepon yang dipergunakan secara umum untuk kali pertama. Pada masa ini ditemukan pula fotografi dengan kecepatan tinggi oleh Edward Muybridge. Kemudian kita masuk yang keenam, yaitu ada pita penyimpanan magnetis tahun 1899. Nah, pada masa ini itu untuk kali pertama diciptakan sistem penyimpanan dalam tape atau pita magnetis yang terbuat dari pita plastik kuat yang disebut mylar. Nah, salah satu sisi pita tersebut itu dilapisi bahan magnet jenis iron oxide atau oksida besi. Kemudian kita masuk yang ketujuh, yaitu televisi tabung tahun 1923. Nah, si Zworykin itu menciptakan televisi tabung dan komponen yang digunakan masih berupa tabung vakum. Nah, karena pada masa ini belum muncul teknologi transistor. Kemudian kita masuk yang ke-8, contohnya yaitu media penyimpanan magnetic tape tahun 1940. Dimulainya pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi dan informasi ini terjadi pada masa Perang Dunia Kedua. Pengembangan tersebut itu bertujuan untuk kepentingan pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen militer yang disimpan dalam bentuk magnetic tape. Yang ke-9 yaitu hypertext tahun 1945 oleh Vannevar Bush itu mengembangkan sistem pengkodean menggunakan hypertext. Dengan pengkodean hypertext itu dapat diciptakan halaman-halaman web yang digunakan dalam internet. Tahun 1946 sudah diciptakan komputer digital.
Nah, setelah 1 abad terciptanya analytical machine oleh Charles Babbage, komputer digital ENIAC 1 pertama di dunia diciptakan pada masa ini. Kemudian ada transistor tahun 1948. Para peneliti di Bell Telephone itu mengembangkan transistor untuk mengganti tabung vakum yang sebelumnya digunakan. Selain bentuknya kecil, transistor hanya membutuhkan sumber daya listrik yang kecil dan tidak menimbulkan panas yang berarti. Lanjut ke yang ke-12, contohnya yaitu transistor planar tahun 1957. Pada masa ini tuh dikembangkan komponen elektronik transistor planar oleh John Horney. Dengan teknologi ini, jutaan transistor dapat dimasukkan ke dalam satu keping kecil kristal silikon. Nah, pada tahun ini juga itu Uni Soviet atau USSR meluncurkan satelit bumi buatan pertama yaitu Sputnik yang bertugas sebagai spy atau mata-mata. Kita masuk ke 13 contohnya yaitu jaringan komputer desentralisasi pada tahun 1962. Ternyata Rand Paul Barron itu ditugaskan untuk mengembangkan suatu sistem jaringan desentralisasi yang mampu mengendalikan sistem pemboman dan peluncuran peluru kendali dalam perang nuklir. Yang ke-14 itu ada jaringan komputer pertama di Amerika Serikat tahun 1969. Nah, sistem jaringan yang pertama dibentuk dengan menghubungkan 4 titik dengan kekuatan 50 kbps. Kemudian selanjutnya ada program email tahun 1972. Di sini ada Ray Tomlinson pertama kali menciptakan program email, yaitu pengiriman pesan teks atau suara secara elektronik lewat internet. Kemudian yang terakhir itu ada internet tahun 1973 sampai 1990. Ini adalah internet diperkenalkan dalam sebuah karya tulis mengenai TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Kemudian dilanjutkan dengan dilakukan pengembangan protokol jaringan. Nah, tahun 1990 sampai sekarang itu sudah diciptakannya banyak teknologi yang semakin canggih. Itu yang pertama itu ada telepon. Nah, telepon itu merupakan alat komunikasi 2 arah yang memungkinkan 2 orang atau lebih untuk bercakap-cakap tanpa terbatas jarak. Kemudian ada ISDN atau Integrated Service Digital Network atau merupakan jaringan komunikasi khusus yang menggunakan jaringan telepon yang tidak hanya memproses suara, tapi juga mampu menangani penyimpanan data berupa teks, gambar, video, faksimiles, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu faksimiles. Nah, faksimiles itu merupakan sebuah alat yang mampu mengirimkan dokumen secara persis sama melalui jaringan telepon. Kemudian ada fiber optik. Nah, fiber optik di sini itu merupakan jaringan komunikasi yang mampu mentransmisikan data dalam frekuensi tinggi. Dalam jaringan ini jalur komunikasi tidak menggunakan kawat tembaga, tetapi menggunakan cahaya sebagai penghantar datanya. Kemudian ada list line. Nah, list line di sini itu merupakan jaringan telepon tetap atau permanen yang menghubungkan 2 tempat atau lebih. Nah, jaringan ini itu tidak mempunyai alat pengalih atau switching atau sejenisnya. Nah, jaringan ini itu jadi bekerja di antara tempat-tempat yang dihubungkan tersebut secara spesifik atau yang sudah ditentukan. Jaringan ini juga tuh dikenal dengan sebutan private line. Nah, kemudian kita masuk ke wireless. Wireless ini adalah jaringan komunikasi nirkabel, jaringan komunikasi yang dimana menggunakan gelombang radio atau frekuensi tertentu yang berfungsi sebagai penghantar informasinya sendiri. Nah, jaringan komunikasi ini menggunakan alat pemancar, penguat, dan penerima gelombang yang berisi data tersebut. Kemudian kita masuk ke jaringan komunikasi dengan satelit. Jaringan komunikasi tanpa kabel ini menggunakan satelit yang berfungsi sebagai pemancar, penerima, dan penguat. Sistem komunikasi ini menggunakan gelombang sebagai penghantar datanya. Kemudian selanjutnya ada antena, TV, dan radio seluler. Di sini antena itu merupakan alat yang digunakan untuk memancarkan dan menerima komunikasi radio. Nah, sedangkan TV dan radio itu merupakan alat penyampaian informasi media massa yang menggunakan gelombang sebagai penghantar sinyal suara dan gambar. Yang terakhir ada komunikasi seluler. Sampai sekarang pun masih digunakan dan mungkin lebih canggih dan lebih banyak perkembangan pembaruan lagi, yaitu komunikasi seluler sendiri merupakan komunikasi yang menggunakan transmisi radio untuk mengirimkan sinyal informasi. Alat tersebut lebih dikenal dengan nama handphone. Seperti ini handphone sampai sekarang masih digunakan dan semakin banyak lagi jenisnya dan semakin canggih. Mungkin tahun ke tahun lebih akan canggih. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan atau
salah dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.